Kemacetan saat arus mudik di Jawa Tengah biasanya terjadi di gerbang tol Kali Kangkung serta beberapa rest area seperti rest area kilometer 379 dan kilometer 429. Kemacetan juga kerap terjadi di jalur Pantura dan arteri, lokasi pasar dan tempat-tempat wisata. Kami sudah tersambung dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Sony Irawan. Selamat sore Pak Sony. Selamat sore Mbak, Ya. sehat selalu Mbak. Ya, sehat selalu Pak Sony. Pak Sony, kami ingin tanya ya, kondisi arus lalu lintas H-1 Lebaran berdasarkan pantauan dari teman-teman Polda Jateng ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Perlu kami sampaikan di sini, alhamdulillah arus mudik dari wilayah barat menuju timur yang memasuki wilayah Jawa Tengah, secara umum alhamdulillah semua berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada kejadian yang menonjol Mbak. Seperti diketahui bahwa Jawa Tengah ini luas wilayahnya 29% dari Pulau Jawa. Ya. Kemudian kami ini memiliki 5 jaringan jalan yang digunakan untuk menjadi arus mudik dan nanti arus balik. Ya. Yang menjadi prioritas ataupun primadona dari 5 jaringan itu, yang pertama adalah jaringan jalan tol. Yang kedua, Pantura. Yang ketiga adalah selatan, khususnya wilayah Pejagan, Bumi Ayu, Aji Barang, sampai dengan tembus ke wilayah Jogja. Kemudian ada juga tol itu yang menjadi primadona adalah tentunya Kali Kangkung, tol dalam kota, dan Solo Jogja. Nah, untuk arus mudik tahun ini memang betul ada peningkatan di tanggal 28 dan 29. Tetapi alhamdulillah dengan strategi one way nasional dan one way lokal yang kami terapkan berdasarkan indikator-indikator di lapangan dan indikator traffic accounting, semua berjalan dengan aman dan lancar Mbak. Dari mulai 236 wilayah perbatasan Jawa Barat sampai dengan ke Jawa Tengah, one way nasional diberlakukan. Begitu traffic accounting mencapai angka 3.000 3 jam berturut-turut di Kali Kangkung ataupun 4.000, maka kami sudah one way lokal. One way lokal ini di sampai dengan ke wilayah Tingkir 456 Mbak, hampir 80 km. Itu di jalur tol. Kalau arteri, khususnya di wilayah Pejagan Selatan yang akan menuju ke Yogyakarta, memang di tanggal 28 itu terjadi luapan air banjir di daerah Krupuk, sehingga terjadi sedikit perlambatan karena yang sudah masuk kendaraan itu tidak bisa kembali, sehingga harus kami persiapkan jalur alternatif melalui Pemalang. Namun alhamdulillah kesiapan daripada kami dengan seluruh stakeholder tetap dapat dilalui walaupun harus di tengah malam Mbak. Kami intinya menggelar seluruh kekuatan untuk mengamankan arus mudik ini Mbak. Demikian Mbak. Baik, Pak Sony, meskipun ada skema one way nasional dan juga one way lokal ya yang diklaim bisa mengurangi ataupun mengurai kepadatan, tapi saya ingin tanya ya, dari datanya Polda Jawa Tengah apakah memang terjadi penurunan jumlah pemudik ya pada tahun ini? Kalau mudik Mbak, jumlah pemudik itu kan memang kalau kita melihat secara H-7 sampai dengan sekarang, jumlah keseluruhan itu memang ada. Tetapi puncak arusnya kalau dibanding dengan tahun 2024 memang lebih tinggi di tahun 2025. Puncaknya ya Mbak ya. Tapi kalau total keseluruhannya memang ya. Secara nasional pun jumlah pemudik itu kan 5% dari 146 juta masyarakat yang ingin mudik. Sebelumnya di tahun 2024 adalah 103 juta, itu hampir turun 25%. Namun kalau di puncak arusnya, traffic tertinggi di tahun 2024 itu di 4.700, dan di tahun ini traffic tertinggi juga mencapai 4.500 Mbak, di tanggal 29 kurang lebih Mbak. Baik. Ya. Oke, Pak Sony terakhir ya, skema untuk arus balik nanti seperti apa Pak antisipasinya? Skema untuk apa Mbak? Arus balik. Ya, baik Mbak. Memang kalau arus balik dan mudik, berdasarkan evaluasi selama 2 tahun di Jawa Tengah dan juga proyeksi dari teman-teman Jasa Marga, Dinas Perhubungan, arus balik itu lebih meningkat Mbak. Kalau di kami itu proyeksinya 8% dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah,
Skemanya adalah tentunya Jawa Tengah akan menerima bangkitan arus dari wilayah timur dan wilayah selatan Yogyakarta maupun Surabaya. Ini kami akan memberlakukan, Mbak, di saat traffic accounting nanti yang berada di wilayah Jawa Timur dan juga di wilayah Klaten mengalami peningkatan, kami juga akan langsung membuatkan one way lokal. One way lokal kami nanti dimulai dari Tingkir 459 sampai dengan Kali Kangkung, karena arus yang datang begitu banyak, dilanjutkan dengan nanti one way nasional dari mulai Kali Kangkung sampai dengan ke wilayah Jawa Barat, Mbak. Itu skema yang kami lakukan, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih Kombes Polisi Sony Irawan, Dirlantas Polda Jawa Tengah atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Selamat bertakbiran Pak Sony dan selamat menjaga ataupun mengurai kepadatan arus lalu lintas ya. Terima kasih, Mbak. Salam Sehat selalu Pak Sony.